ini saya mengucapkan terima kasih secara pribadi dan juga titipan dari istri, dari Bu April, atas supportnya, atas semua yang boleh kami terima, terkhusus doa-doanya yang luar biasa. Bu April perkembangannya cukup bagus, cukup baik, mulai dilatih jalan, tapi masih karena setahun nggak jalan, dengkulnya atau lututnya ini masih yang kiri khususnya kurang kuat. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas supportnya, atas apa yang Bapak Ibu perbuat buat kami. Saya percaya Tuhan mengembalikan berganda berlipat-lipat. Dan kami kemarin ditelepon Pak Fili, apakah bisa melayani? Justru dengan banyaknya waktu di rumah kami boleh mempersiapkan banyak hal, termasuk mempersiapkan bahan firman Tuhan. Jadi ada beberapa yang sudah kami siap. Mari kita akan buka kitab kita di dalam Yakobus pasal yang keempat. Mulai ayat yang ke-13. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan utuh. Selanjutnya, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah hati hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Terus, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kamu akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saya ulangi untuk ayat ini, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Terus, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Kita akan baca ayat yang ke-17 sama-sama. Jadi jika seorang tahu bagaimana harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan tanpa seizin Tuhan itu kategorinya ayat yang ke-16. Memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Seseorang atau orang Kristen yang segala sesuatu dikerjakan menurut kemauannya sendiri tanpa seizin Tuhan, ayat sebelumnya, apabila kamu melakukan, hendaklah kamu mengatakannya apabila Tuhan kehendaki, itu artinya kita minta izin. Permisi Tuhan, saya akan bisnis ini boleh enggak? Aku mau usaha begini boleh enggak? Kalau Tuhan ngomong, oh enggak sah, kamu usahanya yang lain saja, Roh Allah akan berbicara dengan. Jadi apabila kita tahu melakukan sesuatu untuk berbuat baik, tidak melakukan adalah berdosa. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan hari-hari ini, sering kita dengan niat besar, keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar, tetapi sering kita tidak mendahulunya dengan izin Tuhan.
sering, bahkan hampir semua kita. Hampir, saya katakan hampir berarti tidak semua. Jadi kalau kita mengapa apapun yang kita lakukan, kerjakan, bertindak segala sesuatu, kalau Tuhan izinkan saya akan melakukan ini itu, aku melakukan buka toko di sini, buka toko di situ, aku pengen bekerja di sini, bekerja di situ. Tuhan, sesuai kehendak buka kami melakukan ini. Ayat yang ke-17 sangat jelas. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kalau Tuhan izinkan segala sesuatu baik adanya, tetapi kalau kita tidak memohon, meminta kepada Tuhan untuk memberi jalan keluar, maka kita mengambil jalan kita sendiri. Kalau kita mengambil jalan kita sendiri, artinya kita sedang tidak baik-baik saja. Sedang tidak melakukan perbuatan baik seperti yang dikehendaki firman Tuhan. Kita hari ini boleh bergereja, boleh duduk bersama-sama seperti kita semua ini. Tetapi apakah hati kita ada di sini? Tetapi apakah pikiran kita ada di sini? Seperti firman Tuhan katakan, apabila kita tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya, ia adalah berdosa. Kalau kita ada di gereja ini, hendaknya pikiran kita tertuju kepada Tuhan, juga di tempat ini, bukan di tempat lain. Kalau pikiran kita di tempat lain, membayangkan sesuatu di tempat lain, artinya kita sedang tidak berbuat baik. Artinya kita sedang berbuat dosa kepada Tuhan. Kalau kita di tempatnya sedang duduk beribadah kepada Tuhan, hatinya jauh daripada Tuhan, maka sia-sialah ibadah kita. Harus ada di tempat ini, harus di hatinya ini ada Tuhan. Dan itu yang dikatakan bisa berbuat baik atau melakukan perbuatan baik. Itulah yang diperkenankan. Berapa banyak orang Kristen hari-hari ini yang karomboe saja tidak akur, sama kakaknya tidak akur, sama bapaknya tidak, berapa banyak, sama anaknya tidak akur, anaknya sama bapaknya nggak akur, sama sesama jemaat tidak akur, berapa banyak. Padahal perbuatan akur itu yang dikehendaki Tuhan, yang disebut perbuatan baik. Tapi berapa sering kita tidak mengasihi sesama kita dengan benar? Ya, sama orang akur, sama bapaknya orang akur, sama pendetanya orang akur, sama jemaatnya, sesama jemaat nggak akur. Ini nggak ada di sini. Saya tahunya waktu saya bergereja di Jauh. Di sini semua baik. Semua melakukan kehendak Tuhan seperti yang dikatakan firman Tuhan. Tahu berbuat baik dan melakukannya. Kalau ayat 17 dikatakan tahu berbuat baik tetapi tidak melakukannya. Tapi kita hari ini sedang melakukan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi sesamanya dengan sungguh-sungguh. Berapa banyak dari kita sering masih suka atau bahkan senang memelihara dosa. Masih berapa
dengan keadaan-keadaan yang tidak berkenan kepada Tuhan, tindakan-tindakan yang jauh daripada Tuhan. Itu yang saya katakan senang memelihara dosa, memelihara dosa. Contoh sederhana, firman Tuhan mengatakan, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya yakin kita semua belum bisa. Kalau bisa mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, artinya apa yang kita punya adalah milik orang lain. Saya pernah ibaratkan kalau bapak ibu punya panen pisang, itu satu tunduk itu ada 7 sisir. Saya yakin bapak ibu akan pilih yang terbaik dulu, baru yang lain sisir terakhir akan dikasihkan orang. Bagaimana itu bisa menggambarkan hidup kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Pisang satu tunduk ada 7 sisir. Kalau kita bisa mengasihi sesama manusia, paling tidak satu sisir biar mengasihinya sesama seperti kita. Sisir kedua. Tapi berapa sering kita melakukannya itu mengasihi yang paling sisir itu. Dan itu orang kesini. Dan itu mengaku kenal Tuhan. Ngerti ya? Sampai sini ngerti ya maksudnya? Ya. Tuhan minta supaya kita mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Toleransinya terhadap mereka itu harus besar-besar. Dan Tuhan perintahkan jangan mendendam. Kasihlah sama manusia seperti dirimu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Betapa sering kita menjahati orang lebih jauh. Itu ngakunya Kristen. Dia tahu berbuat baik tapi tidak melakukan. Mengampuni adalah perbuatan baik, tapi betapa sulitnya orang mengampuni orang. Betapa sulitnya kita punya hati yang lapang untuk ngasih pengampunan kepada orang lain. Misalnya salah. Bahkan firman Tuhan katakan, doakan dia yang menganiaya kamu. Itu permintaan Tuhan atas hidup manusia. Tapi betapa sulitnya kita mengampuni orang lain. Dicolek dikit saja, balasnya bukan cuma colek, teplok tau. Nah itu ngakunya Kristen, ngakunya kenal Tuhan, dekat dengan Tuhan. Tapi perbuatan baik yang harus dilakukan dia tidak lakukan, ini adalah dosa. Tahu berbuat baik tidak melakukannya adalah tahu mengasihi seseorang itu. Hukumnya adalah hukum Tuhan. Hukum kedua, kasihlah sesama manusia. Tapi ngaku Kristen kasihnya jauh, kasihnya dingin. Hari ini kita diingatkan, diperingatkan melalui firman Tuhan. Kita harus belajar tiap hari mengasah diri. Semakin hari semakin diasah supaya kasihnya kita kepada Tuhan dan sesama itu melekat. Sebab cuma hanya ada 2 hukum. Di seluruh firman Tuhan isinya cuma 2. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lebih tinggi. Nah kalau kita itu ngaku Kristen tiap minggu duduk di sini kasihnya hambar, kasihnya dingin, tidak mau mengampuni, tidak mau berbuat baik, artinya tahu berbuat baik, ngerti berbuat baik, tetapi tidak melakukan. Itu adalah dosa. Nah,
ngampuni raga, tidak mau. Suruh mengasihi saja kok nggak mau. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri? Wong berteman aja pilih-pilih. Berteman pilih-pilih. Wah ini yang ini istimewa, ini kurang istimewa. Nah itu ngakunya Kristen. Yang tiap minggu digocok melalui firman Tuhan tentang kebenaran, tentang pengertian hal benar, perbuatan baik, tetapi tidak melakukannya adalah dosa. Jadi kesempatan seperti ini untuk mengoreksi kita semua. Yang ngomong ini banyak kekurangan, tetapi melalui firman Tuhan kita diajarkan untuk mengasihi sama manusia seperti diri kita sendiri. Jadi kalau kita melihat saudara kita sedang kesusahan, kita juga harus mengerti, kita harus bisa melakukan perbuatan mengasihi dengan cara perlu apa. Maka sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas Bapak Ibu yang sudah berbuat banyak buat kami, sehingga kami boleh berdiri sampai hari ini. Ini semua karena perbuatan baik yang diajarkan melalui firman Tuhan, dan kita bisa melakukan. Firman Tuhan mengajar dalam kamu senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Berapa banyak seperti kita orang Kristen yang tidak pernah bersyukur? Berapa banyak? Ya mengeluh, seringnya mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh, ngadepi apa dan siapa mengeluh. Padahal firman Tuhan mengajarkan hendaklah kamu mengucap syukur dalam segala sesuatu apapun keadaan kita, baik tidak baik waktu, baik tidak baik keadaan. Ini Kristen mengajarkan seperti ini, Alkitab mengajarkan seperti ini, tetapi manusia sering senangnya memelihara dosa, boro-boro mengucap syukur, mengeluh dan mengeluh. Pagi ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan koreksi diri kita. Apakah kita masih menyimpan dosa-dosa itu? Tahu berbuat baik, tidak melakukannya, ia berdosa. Salah satunya segala sesuatu yang kita kerjakan tidak seizin Tuhan, tidak permisi Tuhan. Saya mau melakukan ini itu. Wah, aku mendirikan ini dengan gagahku, kuatku. Aku pasti bisa. Itu disebutkan di situ kecongkakan. Ngerti berbuat baik tetapi tidak melakukan. Kesombongan hati jenis ini adalah yang ditentang. Kita tahu melakukan pengampunan terhadap sesama adalah baik seperti perintah Tuhan, tetapi betapa sulitnya, bahkan dipeliharanya sampai nyerah, sampai karatan. Berbahagia memberi daripada memberi. Ini perintah Tuhan yang baik. Tetapi berapa banyak orang Kristen yang bisa memberi dengan sepenuh hati tanpa pamrih? Memberi itu adalah perintah Tuhan, itu adalah perbuatan baik, dan kita tahu itu.
diajarkan untuk berbuat baik sesuai firman Tuhan. Tetapi betapa sering, betapa banyak yang tidak melakukan perbuatan baik. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ngakunya orang Kristen, tetapi hatinya jauh daripada kekristenan itu sendiri. Hatinya tidak ada kasih-kasihnya sedikit pun. Boro-boro kok memberi, boro-boro kok memberi dengan sukacita tanpa pamrih. Itu artinya kita tahu berbuat baik tidak melakukan, dan itu dosa sesuai firman Tuhan. Kita mengasihi tidak bisa, dan saya rasa hampir kita semua belum bisa sampai ke level itu tingkatan. Belum bisa memberi dengan sukacita, dengan sepenuh hati. Kalau toh bisa memberi, ada hitungannya. Kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib, menebus manusia dari dosanya, itu tanpa pamrih. Yang dikerjakan Tuhan luar biasa. Nah, kok kita mengasihi sesama manusia dengan perhitungan 1, 2, 3, 1 banding 2, 2 banding 3. Ini kita sedang diingatkan Bapak Ibu bahwa mengasihi sesama manusia itu tanpa pamrih. Tentu ukurannya apabila yang bisa kita lakukan. Kalau kita tidak bisa lakukan juga Tuhan tidak tuntut apa. Kalau itu tergantung daripadamu atau bergantung daripadamu, kamu harus melakukan. Kita harus melakukan. Kita akan buka Amsal di dalam Amsal 3 ayat 27 dan 28. Saya minta saudara jemaat membaca sendiri tanpa saya dengan keras-keras. Amsal 3 ayat 27 dan 28. 2, 3. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Terus? Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada. Tentu Bapak Ibu yang membaca ini sadar betul kita belum bisa melakukan itu, tapi firman Tuhan itu memerintahkan seperti ini. Artinya kita tahu berbuat baik tapi belum bisa melakukan. Untuk itu kita akan belajar ayat yang ke-27. Ulang 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Artinya berkat Tuhan yang ada pada kita juga ada berkat untuk orang lain. Jangan berpikir kalau kita diberkati 100.000 misalnya, wah itu milik saya sendiri. Sebagian dari 100.000 itu misalnya ini masih ada hak orang lain. Itu diajarkan di agama. Tetapi firman Tuhan jelas nyata mengajarkan jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Kita itu orang Kristen yang ngerti kebenaran, tetapi hanya sedikit yang bisa melakukan. Tahu berbuat baik tidak melakukannya adalah dosa. Nah, kita diajarkan melalui ayat ini. Kalau kita mempunyai sesuatu yang bisa untuk orang lain, kecuali tidak bisa atau tidak ada sedikit pun barang itu, ada berkat kita juga berkat sesama kita, terlebih yang sangat membutuhkan. Jangan berpikir Bapak masa cuma sedikit, tapi yang nggak punya itu rasanya sedikit itu
miliar pun itu. Contoh seorang anak kecil, Bapak Ibu kasih uang 1.000, sepertinya kita dianggap jutawan. Anak kecil menerima uang 1.000, 2.000, sukacitanya lebih seperti kita dianggap mereka itu kita menjadi jutawan karena memberi uang. Artinya apa? Ada bagian kecil pun berguna, bermanfaat bagi mereka yang sangat memerlukan. Dan kalau itu kita bisa melakukannya, kenapa kita menahan? Nah, kita orang Kristen yang mengaku kenal Tuhan, mengaku bahwa Tuhan mengajarkan hal baik, mengajarkan kebenaran, tetapi hanya sedikit. Hanya berapa orang yang bisa melakukannya persis seperti ini. Dan kita harus mengakui semua ini. Yang ngomong ini lebih-lebih gak bisa apa-apa. Maka kalau ada firman Tuhan orang kaya itu sulit masuk surga, saya sependapat tetapi kurang sependapat. Sebab orang kaya akan lebih mudah masuk surga. Sebab dia akan bisa memberi berkat, tetapi dengan syarat orang kaya itu bisa melakukan itu. Padahal engkau mampu melakukannya dan melakukannya. Kecuali orang kaya itu wis kaya pelit. Nah, ini jelas. 28. Jangan engkau berkata kepada sesama pergilah. Misalnya suatu saat ada orang yang sangat membutuhkan kepada kita, datang kepada kita sesulit apapun kita akan menjelaskan. Dia sangat membutuhkan seperti saya ilustrasikan anak kecil itu diberi uang sedikit pun dia merasa itu susah sekali. Bukan seperti itu. Kembalilah besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada pada kita. Kita ini orang Kristen yang tahu pengajaran kebenaran, tahu kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Apabila kamu suruh berjalan 1 kilo, tidaklah kamu berjalan 2 kilo. Kalau kamu suruh diminta bajumu, kasihlah mantelmu atau jaket. Itu artinya apa? Orang lain lebih utama daripada kita. Itu ajaran Kristus. Apalagi kalau kita tahu bahwa saudara kita sedang kesulitan luar biasa. Jangan menutup hati kita. Ini diajarkan firman Tuhan. Sedangkan yang diminta ada padamu. Kecuali tadi saya bilang nggak ada, ya nggak apa-apa. Namanya nggak ada, mau diminta apa? Tetapi kalau hal ini diminta ada padamu, masa itu artinya kita menolak Tuhan. Jelas. Jadi kita harus sadar Bapak Ibu, dan sadarnya harus sungguh-sungguh bahwa segala yang kita punya datangnya daripada Tuhan. Segala kemampuan yang kita ada, mungkin kita punya sesuatu hari ini adalah datangnya dari Tuhan. Kita akan baca satu ayat lagi yang ini menguatkan untuk kita semua. 1 Korintus pasal yang ke-4 ayat ke-7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting dan apakah yang kau punyai yang engkau tidak terima? Ya, apa yang kita punya yang tidak diterima oleh kita, tidak diberikan oleh Tuhan? Dan jika engkau memang menerima, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah kamu tidak menerimanya? Seperti kita
mampu sendiri untuk melakukan apa, tanpa sadar bahwa kita hidup hari ini punya sesuatu, bisa melakukan sesuatu karena Tuhan. Semua yang kita dapatkan hari ini, pencapaian hari ini karena Tuhan. Usaha manusia sia-sia di atas kesia-siaan. Artinya apa? Usaha kita tanpa pertolongan Tuhan itu tidak ada apa-apa. Cuman kita sadar dan tidak sadar. Kalau kita sadar, tentu kita tahu bahwa kita sedang diberkati Tuhan melalui pekerjaan kita. Kita diberkati Tuhan melalui usaha kita. Kita harus sadar betul berkat itu datangnya daripada Tuhan. Jangan merasa kita bisa sendiri. Ini luar biasa firman Tuhan. Sebab siapakah yang menganggap begitu penting dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Ini pertanyaan bagi kita semua. Hari ini kita napas ngas-nos Pak Ruben tadi. Napasnya balik itu karena pemberian ini. Jantungnya berdegup dengan benar hari ini karena pertolongan Tuhan. Milik Tuhan. Pak Yahya katanya juga dejuk-dejuknya jantungnya. Hari ini bisa duduk di tempat ini karena dia mengasihi Tuhan. Amen. Karena dia perlu Tuhan. Kalau kita tahu seperti itu, ibadah itu penting. Beri hati sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita harus memberi diri sesungguhnya bahwa semua yang kita bisa perbuat untuk duduk di tempat ini karena dikasih Tuhan. Dikasih napas, dikasih kaki sehat, dikasih seluruh organ tubuh berfungsi dengan benar, dengan baik, pikirannya jernih karena Tuhan mengasihi isi kepala kita. Jadi jangan menyederhanakan perbuatan kita hari-hari Bapak Ibu. Jangan sekali-kali kita bermegah atas apa yang kita capai hari ini. Semua pemberian Tuhan. Semua datangnya daripada Tuhan. Hari ini kita sulit, tidak punya sesuatu apapun, itu datangnya daripada Tuhan. Sebab tidak ada yang lepas dari pemandangan Tuhan seluruh hidup kita. Kalau hari Tuhan izinkan sakit, bersyukurlah. Karena kita sadar kita itu milik Tuhan. Dia akan memelihara dan akan memberi pemulihan kesehatan. Dan di situ baru nyata kebesaran Tuhan. Kalau tidak ada praktek-praktek seperti ini, tidak ada orang sakit, tidak ada orang susah, semua lancar-lancar saja, saya rasa orang nggak perlu Tuhan. Benar. Kalau semua itu lancar, waduh, semua cukupan, bisa ke Mars, bisa ke Beijing tiap minggu, saya yakin nggak perlu. Duitnya segunung, tetapi kenapa orang yang duitnya segunung makannya bubur, terjadi sulit bernapas. Tuhan izinkan supaya sadar bahwa segala sesuatu pemberian Tuhan. Itu loh pemberianku. Jangan semena-mena terhadapku, kata Allah. Kalau hari ini sekali lagi kita harus mengucap syukur dalam segala. Kita dilatih sedemikian rupa untuk tahu berbuat baik dan melakukan. Berbuat baik dan melakukan adalah yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi kalau kita tahu berbuat baik tidak melakukannya, maka kategorinya kita orang berdosa, orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mulai hari ini ampuni teman-temanmu, saudara-saudaramu, ampuni
ampuni pendetamu, ampuni siapa saja, keluargamu, bapak ibumu. Jadi kalau kita sudah mendengar seperti ini, mestinya kita berubah. Jangan menjadi tetap sama dari sehari kemarin dahulu sampai selama-lamanya. Firman Tuhan ini keras sekali. Semua pemberian Tuhan, kenapa kita bermegah seolah-olah kita tidak menerima apa-apa? Ya, kalau kita sedang mengasihi, kalau sedang melihat orang yang sangat keserakahan yang luar biasa, tahu keserakahan, yang sangat memerlukan uluran tangan kita, jangan menutup tangan. Kita harus peka terhadap lingkungan kanan kiri muka belakang, peka terhadap sesama jemaat, peka terhadap sesama manusia yang lain. Tentu semua orang diajarkan firman Tuhan, tahu berbuat baik dan melakukan. Kita harus mengampuni sesama manusia. Kita harus memberkati sesama manusia. Yang terutama kita harus bersyukur setiap apapun yang kita terima hari ini adalah daripada Tuhan. Itu yang keempat. Kita akan, ini yang benar-benar yang terakhir, Roma 12 ayat yang ke-8. Ini terkait dari firman Tuhan dari awal. Roma 12 ayat yang ke-18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hiduplah dalam kasih dengan semua orang. Hiduplah dalam mengasihi, memberi dengan sesama orang. Hiduplah mengampuni dengan sesama kita. Ini jelas, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Kalau kita punya sesuatu bisa mengampuni, mengapa kita pelit mengampuni? Kalau kita bisa memberi sesuatu, mengapa kita tahan? Tuhan kita lebih besar. Suatu contoh begini, Pak. Saya punya gelas, ilustrasi saja sedikit. Makasih Pak. Aslinya buat minum. Ini gelas, ukurannya 200 ml. Kalau tertutup seperti ini, dia tidak akan tutup. Tidak akan tutup. Tetapi kalau berkat itu dibuka lebar-lebar, dikucurkan seberapa banyak, itu akan melebar. Tentu melebarnya wilayah sekitar gelas ini. Dikocorkan berkat dari atas, dia akan semakin melebar tetangga kita. Semakin banyak sampai ke jemaat seluruh. Semakin banyak bisa memberkati dunia. Ini contoh sederhananya karena cup ini terbuka. Tapi kalau cup ini tertutup, apa yang kita punya adalah milik kita, ukurannya seperti ini. Tidak akan pernah tambah, sekalipun Bapak Ibu sampai menggunung hartanya atau kekayaannya sampai menggunung, dia tidak akan keluar. Tetapi kalau kita bisa membuka wadah ini, maka keran daripada Tuhan akan dikucurkan terus-menerus tanpa henti. Karena Tuhan tahu apa yang diperbuat kita untuk orang lain, sesama manusia kita. Mengasihi sesama manusia dengan sungguh-sungguh tanpa pamrih, melebar-melebar aja. Kasih saja. Kalau itu bergantung pada kita.
Jadi kalau kita bisa berbuat seperti itu, maka itu perkenanan Tuhan luar biasa. Ya. Kalau hal ini bisa kita lakukan benar-benar, artinya kita sedang menjalankan firman Tuhan, tahu berbuat baik dan melakukannya, maka itu yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Firman Tuhan cukup sampai sini. Kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami diajarkan untuk mengasihi sesama kita. Diajarkan untuk memberi kepada sesama kita. Diajarkan untuk mengampuni sesama kita. Pengampunan itu tidak ada tetapi walaupun pengampunan itu walaupun bukan tetapi, walaupun keadaan kita tidak baik-baik saja kita bisa mengampuni, bukan tetapi aku mengerjakan sesuatu walaupun keadaanku kurang baik-baik, tapi aku melakukan untuk Tuhan. Tidak ada pamrih sama sekali. Ya Tuhan, terima kasih. Firman-Mu yang singkat ini kiranya memberkati kita semua. Berkati hamba-Mu ini, sucikan hatinya, sucikan pikiran. Kami semua Tuhan berkati. Masing-masing keluarga Tuhan berkati. Berikan hati kami suka mengasihi Tuhan, mengasihi sesama manusia, mengasihi, memberi, mengampuni, memaafkan. Maafkan ibumu, bapakmu, maafkan anak-anakmu. Jangan menyimpan dosa. Tahu berbuat baik dan melakukan adalah hidup yang diperkenan. Terpujilah nama Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sekali lagi kami bersyukur atas apa yang kami punya hari ini. Karena semua pemberian, semua yang kita miliki hari ini semua pemberian. Tidak ada sesuatu yang kami usahakan dari kekuatan kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan. Terpujilah nama. Haleluya.